Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dika Saputra dengan NIM C0E024032. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu timbulnya penagihan dan hapusnya hutang pajak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, hubungan negara dan wajib pajak diatur oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu konsekuensinya adalah timbulnya utang pajak, yaitu kewajiban wajib pajak kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kita yaitu timbulnya utang pajak. Timbulnya utang pajak ini penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, penentuan daluarsa, pengajuan keberatan, penetapan sanksi administrasi, hingga penerbitan SKP. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama yaitu ajaran formil. Ajaran formil ini yaitu utang pajak timbul karena diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus atau pemerintah sejalan dengan sistem official assessment. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak timbul langsung karena ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak sendiri yang menentukan kewajiban pajaknya sejalan dengan sistem self-assessment. Selanjutnya, penagihan pajak. Penagihan pajak ini adalah tindakan yang dilakukan Fiskus atau juru sita pajak untuk menagih hutang pajak penanggung pajak, bahkan sebelum jatuh tempo, mencakup seluruh jenis pajak, masa, dan tahun pajak. Biaya penagihan meliputi yang pertama yaitu surat teguran. Ini adalah peringatan kepada wajib pajak yang belum melunasi hutang pajak setelah jatuh tempo. Tidak diterbitkan jika ada persetujuan angsuran atau penundaan. Yang kedua, surat paksaan. Ini diterbitkan bila utang tetap tidak dibayar, memiliki kekuatan hukum seperti gross akte, dapat dilanjutkan ke penyitaan atau penyanderaan. Yang ketiga, surat penyitaan. Ini adalah jika setelah 2 kali 24 jam utang belum dibayar, jurusita dapat menyita barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan. Ada barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan. Yang keempat, lelang, yaitu barang yang telah disita dapat dilelang oleh kantor lelang negara jika semua tahapan sebelumnya tidak berhasil. Lelang dilakukan di muka umum oleh pejabat atau juru lelang sesuai prosedur. Selanjutnya, hapusnya hutang pajak. Hutang pajak dapat terhapus dikarenakan sejumlah hal. Adapun berikut merupakan sejumlah penyebab dari hapusnya hutang pajak, yaitu yang pertama, pembayaran. Ini adalah utang pajak hapus jika dibayar lunas oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak ketiga dengan surat kuasa sesuai ketentuan. Yang kedua, kompensasi atau restitusi, yaitu kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya dapat dikompensasikan dengan utang pajak yang masih terutang. Yang ketiga, daluarsa, yaitu hak negara menagih pajak hapus setelah lewat waktu tertentu. Umumnya 10 tahun sejak terutangnya pajak, kecuali ada tindakan penagihan yang menangguhkannya. Yang keempat ada pembebasan dan penghapusan, yaitu diberikan pada wajib pajak yang meninggal, tidak punya ahli waris, atau memenuhi syarat khusus berdasarkan hasil penelitian. Yang kelima, penundaan penagihan, yaitu terbitnya keputusan penundaan penagihan dapat menghentikan sementara kewajiban utang pajak. Lalu yang terakhir, pengecualian. Utang pajak hapus jika sejak awal dikecualikan oleh undang-undang, baik terkait subjek maupun objek pajak.
Baiklah, lalu kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu timbulnya penagihan dan penghapusan utang pajak saling terkait dalam sistem perpajakan Indonesia. Utang pajak lahir sebagai konsekuensi kewajiban perpajakan. Penagihan menjamin kepatuhan dan penerimaan negara, sedangkan penghapusan menjadi mekanisme korektif. Ketiga aspek ini penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung kepatuhan sukarela. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.